Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh para guru, pembelajar, penginspirator bagi seluruh siswanya. Kali ini saya akan berbagi berkenaan dengan konsep untuk pencapaian dari pembelajaran informatika. Di sini saya sudah menampilkan terlebih dahulu tentang konsepnya dan kemudian juga materi dan penilaiannya. Terinspirasi bahwasannya untuk sekarang selain daripada rapot, kita juga bisa membuat sebuah lembar penghargaan kepada seluruh siswa dengan sertifikat. Saya menamakan sertifikat Laboratorium Komputer Baitur Rahman, SMP Terpadu Baitur Rahman. Ya, contohnya ini untuk kelas 7. Materinya sudah kita cantumkan di sini. Mulai dari materi kelas 7 tentang pengantar informatika, dasar-dasar komputer, sistem operasi, jaringan komputer, pengolahan data dan informasi, pemrograman, etika keamanan digital. Di sini juga kita memberikan sebuah keterangan tentang pencapaian siswa tersebut dari hasil akumulasi penilaian materi yang kita sampaikan ini. Kemudian juga dari nilai rata-rata ini menjadi nilai akhir dan kita buatkan predikatnya. Ini yang nanti akan kita sampaikan selama 1 tahun untuk materi kelas 7. Selanjutnya, selain daripada sertifikat, kita coba pahami satu persatu dari proses pembelajaran itu sendiri. Kita lihat di sini adalah CP ya, capaian untuk pembelajaran itu sendiri. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami, kita pahami KI 1, 2, 3, dan 4. Ya, mengulang lagi. Kalau saya perhatikan dari kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4, ini tujuan daripada pembelajaran bagi seluruh manusia istilahnya ya, bukan saja siswa, bahkan guru pun gitu ya, itu sudah terbentuk. KI satunya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya seluruh manusia. Ya, ini konsepan dari rumusan dari kurikulum dinas dari Kemendiknas ya, secara nasional. Suatu hal yang luar biasa juga yang harus kita hormati juga, bagaimana merumuskan bahwa KI 1 adalah menghargai, yang paling utama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya terlebih dahulu. KI 2 adalah menunjukkan tentang perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri. Ini sikap ya, menunjukkan pada sebuah sikap itu sendiri. Kalau KI 1 itu menunjukkan tentang spiritual, yang KI 2 adalah menunjukkan tentang sikap itu sendiri, kognitif ya, atau afektif. Pengetahuan kognitif, kalau afektif itu adalah pengetahuan ya kalau kognitif. Kemudian KI 3 itu adalah memahami pengetahuan faktual. Nah ini dia ya, yang menunjukkan pada sebuah pengetahuan itu kognitif ya. Faktual, konseptual, dan prosedural. Pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, serta fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat adalah, nah di sini saya melihat seperti psikomotorik ya, keterampilan ya, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Nah inilah yang diharapkan oleh seluruhnya tentunya. Manusia juga berpikir hal yang sama. Sebenarnya kecakapan kepribadian itu seperti apa? Manusia yang seperti paripurna ya, atau yang sempurna itu seperti apa?
yang tentunya memiliki berbagai aspek unsur tadi. Kalau sebelumnya kan kita mengenal hanya sekedar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, untuk yang di sini ada tambahnya itu adalah spiritual. Spiritual itu sebagai dorongan dalam dirinya, sebagai sebuah keyakinan untuk membuat sebuah kehidupan itu lebih baik lagi. Nah, itu yang pertama ingin saya sampaikan sebelum kepada materi informatika itu sendiri. Ya, semuanya harus ada gitu ya, dari KI 1, 2, 3 dan 4-nya itu pembelajaran informatika itu harus ada. Gitu ya, bukan hanya walau kita tahu bahwa informatika ataupun komputer secara selitas itu adalah praktek, tapi di sana membelajarkan, mendorong secara spiritnya, kemudian bersikap jujur, disiplin dan tanggung jawabnya itu ada dalam proses pembelajaran informatika itu sendiri, termasuk tentang pengetahuannya dan tentunya di rasa mencoba mengolah dan menyaji itu lebih banyak tentunya dipakai oleh informatika itu sendiri. Baik, itu yang penjelasan tentang KI. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi dasar yang diharapkan untuk materi informatika kelas 7. Di sini menjadi 7 bahasan ya. Yang pertama pengantar informatika, 2 dasar komputer, 3 sistem operasi, 4 jaringan komputer dan internet, yang kelima pengolahan data dan informasi, yang keenam pemrograman dasar, yang ketujuh etika keamanan digital. Baik teman-teman, kita ketahui ada istilah esensial ya yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Dari 7 ini mana yang harus kita berikan kepada anak supaya bisa memahami atau menguasai materi itu sendiri. Nah, kemudian dari 7 itu kita urai dalam proses pembelajaran di per semester, kemudian di tahunannya. Nah, kita coba sekarang dari materi yang 7 ini uraikan dalam hari-hari efektif kita dalam pembelajaran tentunya ya. Jadi pembelajaran kita efektif di semester 1 itu berapa hari ya, atau berapa pertemuan untuk informatika itu ya. Dengan secara kurikulum nasional bahwa informatika diberikan jumlah jam mengajar yang baiknya itu adalah 3 jam ya. Nah, kemudian kita coba hitung dari 3 jam, kemudian berapa minggu, dan dalam satu semester itu berapa kali pertemuan. Nah, kalau kita ibaratkan secara kasat mata dulu ya, kita hitung dalam satu semester itu efektifnya adalah sekitar misalkan dalam 1 bulan itu ada 4 kali pertemuan kan gitu ya. Dalam artian seminggunya 1 kali. Nah, 4 kali pertemuan dikali 6 itu 24. Nah, 24 belum dikurangi yang libur-liburnya. Contohnya di bulan apa yang banyak liburnya, seperti misalkan kita mau jadwal atau kalender tentang libur Ramadan atau Idul Fitri. Nah, berarti kita harus petakan bahwa di semester 1 itu kurangi dengan hari libur itu sendiri dan kedatangan dari siswa itu sendiri. Misalkan kalau di semester 1 itu kita udah kepotong dulu dengan kegiatan MOPDB. Efektif ya, waktu efektif belajar itu di minggu ke-3 misalkan ya. Berarti sudah dikurangi 2 minggu atau 2 kali pertemuan, itu udah berkurang di bulan Januari. Di bulan Februari itu relatif tidak banyak libur. Kemudian di bulan Maret di sini ada hari raya Nyepi, kemudian perkiraan libur wafat Isa Al-Masih dan lain sebagainya. Nah, di sini juga tidak terlalu banyak. Nah, di sini nih di bulan April itu banyak ya, berarti ini waktu efektifnya taruh misalkan hanya 1 minggu.
Jadi kita mendapatkan 244, itu ada sekitar 10 11 di Idul Fitri. Jadi kemudian sampai Mei, nah ini udah kepotong sama apa itu juga apa UTS ya, UTS juga itu dikurangin juga, berarti sekitar taruh misalkan 16 kali pertemuan dalam satu semester ya. 6 dalam satu semester itu 16 kali pertemuan, materinya ada 7. Kemudian taruh untuk semester 2 pun juga sekitar 16 atau dikurangin karena misalkan kegiatan apa ujian ANBK itu tidak di semester 2 ya, di semester 1 sebenarnya. Ya kita coba misalkan 16 saja ya. Nah, untuk satu semesternya 16 kali pertemuan. Jadi ada 32 Kak. 32 pertemuan. Nah, 7 bahasan ini kita bagi dalam sebuah 32 pertemuan, kemudian juga kita bagi juga dengan evaluasi pembelajaran dengan ulangan harian ataupun dengan UTS, dan terakhir dengan ujian akhir semesternya. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi, nah, saya nanti akan berbagi tentang kalender pendidikannya juga. Kemudian yang kedua tentang penilaian sampai ke jadi apa yang namanya format penilaian nanti yang di Excel itu jadi sertifikat ini ya. Ini materi-materinya dan penilaiannya sudah jelas. Nanti kita buatkan di sini sebenarnya ada penilaian dari 32 kali pertemuan itu tadi ya. Nah, kemudian kita membuat sebuah penilaian dari setiap pertemuannya untuk anak-anak itu. Nah, nanti akumulasi dari per bulannya kita coba buatkan rata-ratanya, kemudian nanti rekapan nilai ini menjadi penilaian di sertifikat ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.